Jadi akan dibolak-balik nanti di pengadilan seperti itu. Kenapa tidak sekarang saja? Siapa sebutkan pelakunya? Biar pihak kepolisian tidak terlalu dipermainkan dari dulu kan. 2 tahun lebih lamanya para penyidik itu sudah capek. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Kita lanjutkan kembali pembahasan masih mengupas atau memberitakan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Yang mana kasus Subang ini terjadi di tahun 2021 pada tanggal 18 Agustus. Di situ, di waktu itu, di hari itu, di tanggal itu, di tahun itu adalah PPKM darurat. Disinilah banyak perdebatan publik pro dan kontra dengan keterangan Ramdhanu. Apakah pecel lele itu buka? Katanya seperti itu. Ya, memang masuk akal juga. Iya ya, buka apa tidak? Apakah di sana sudah begitu agak bebas-bebas sedikit? Karena kalau saya di sini mengalami susah sekali untuk keluar rumah dan tidak boleh untuk berkerumun. Oke. Baik teman-teman, di video kali ini yang ingin aku bahas adalah tentang keterangan Pak Rohman Hidayat, yaitu masih kekeh kliennya tak terlibat dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Oke, Pak Rohman Hidayat, kuasa hukum dari Mimin CS ini masih kukuh kliennya tak terlibat dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Pak Rohman Hidayat pun mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka terhadap kliennya oleh kepolisian Polda Jabar, teman-teman. Banyak pro dan kontra di masyarakat, apakah sudah benar keterangan Danu ini, apakah masih ada tersangka lain yang belum disebutkan Ramdhanu. Di situ kita melihat dari keterangan Pak Rohman kemarin di salah satu media YouTube bahwa mengatakan Ramdhanu ini mengganti nama-nama orang seperti itu ya. Nah, dulu juga Pak Yosep mengatakan cerita Ramdhanu itu sudah benar, akan tetapi mengganti nama-nama orang. Misalkan Pak Yosep siapa, Ibu Mimin siapa, Arigi siapa, dan juga Abi siapa, seperti itu. Nah, apakah benar seperti itu? Kita lihat saja nanti keputusan di pengadilan, nanti akan ramai sekali. Benarkah seperti itu apa yang dikatakan Pak Rohman Hidayat ini, dan juga apa yang dikatakan Pak Yosep waktu itu, dikala saya masih telepon-teleponan dan juga voice note, benarkah Pak seperti itu mengganti nama-namanya, kan? Oke. Polda Jabar mengaku bakal memberikan jawaban terkait penetapan Mimin, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu. Jawaban tersebut bakal disampaikan kuasa hukum dari Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan yang digugat kuasa hukum Mimin, Arigi, dan juga Abi, yaitu kemarin pada tanggal 12 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Bandung. Teman-teman, kita simak saja nanti. Apakah ditolak sidangnya atau diterima? Tadi saya menyimak di salah satu channel YouTube, di situ ada pertanyaan, Bang, bagaimana kalau misalkan klien abang ini, yaitu semuanya menang dalam sidang ini? Jawabannya yaitulah harapan dari kita semuanya sebagai kuasa hukum. Apakah akan bebas? Yaitulah katanya, mengajukan pra-peradilan ini ingin bebas dari tuduhan atau dari penetapan tersangka di dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Baik, teman-teman, menyimak dari keterangan Kombes Pol Surawan, yaitu Diskremum Polda Jabar. Di sini blak-blakan mengenai alasan 3 tersangka kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini, kenapa belum juga ditahan. Ya, kita sebagai warga masyarakat pun bertanya-tanya. Memang benar sekali yang ditahan itu baru 2 orang. Ramdhanu menyerahkan diri, mengakui sebagai pelaku, sebagai tersangka keterlibatan dalam kasus Subang ini, menyebutkan Yosep, Mimin, Arigi, dan juga Abi, tapi yang ditahan baru 2 orang, yaitu Yosep dan Ramdhanu. Lalu bagaimana dengan Mimin, Abi, dan juga Arigi? Di sini kuasa hukumnya perdebatan sengit dengan kuasa hukum dari Danu ya, yaitu Pak Ahmad Taufan dan juga dengan Pak Rohman Hidayat. Pak Rohman Hidayat mengatakan keterangan Ramdhanu ini bohong, mengarang. Apa punya bukti atau ada 2 alat bukti yang menetapkan klien kami, Mimin, Arigi, dan juga Abi? Menurut keterangan dari Pak Ahmad Taufan, keterangan Danu itu sudah benar.
Seperti itu. Dan keterlibatan mereka ada di TKP itu sudah benar. Disambut lagi dengan Kombes Pol Surawan, keterangan Danu itu sudah benar dan sudah sesuai dengan apa data-data waktu prarekonstruksi kan 3 kali ya, dan juga rekonstruksi seperti itu. Namun dari pihak Pak Rohman tetap menyangkal karena itu hanya keterangan dari Ramdhanu. Wajar kita sebagai warga masyarakat yang menilai tajam dengan kasus ini dari tahun 2021 lalu sampai tahun ini 2023 karena menilai apa yang dikatakan para saksi dulu ya banyak berubah-ubah, ya mungkin juga banyak berbohong, lika-liku dalam kasus Subang ini. Akhirnya publik pun di sini ada yang percaya dan juga ada yang belum percaya dengan keterangan tersangka Ramdhanu. Oke, wajar kok publik seperti itu karena sangat menilai ya teman-teman. Oke, Polda Jabar menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini yang terjadi pada tanggal 18 Agustus. Kelima tersangka tersebut adalah Pak Yosep, Mimin, Arigi, Abi, dan juga Ramdhanu. Kasus itu sendiri pertama kali terungkap setelah 2 tahun, yaitu adanya pengakuan Ramdhanu pada pertengahan Oktober 2023. Teman-teman, pada waktu itu saya mendengar, melihat sendiri ya, waktu Ramdhanu itu mengatakan keterlibatannya sampai gua merinding sama teman-teman ya. Buset deh. Ternyata dia itu terlalu dalam menceritakan dalam hal keterlibatannya. Akhirnya ya kemudian hari dia menyerahkan diri ke Polda Jabar dan meminta maaf kepada keluarga bahwa silakan saja mau marah mau apapun, memang Danu bersalah. Seperti itulah ucapannya yang diperagakan oleh Ibu Lilis waktu itu ya teman-teman. Nah, banyak pertanyaan teman-teman di sini, apakah dari keluarga ini terlibat, baik dari keluarga Ibu Tuti dan keluarga Pak Yosep? Ya, kita lihat saja teman-teman, apakah kasus ini yang membongkar dari orang lain? Seperti itu saja kita lihat, dan kita menganalisa mungkin sedikit, apakah dari pihak keluarga saling menutupi dengan adanya kasus ini? Kita lihat saja, yang menyerahkan hanya 1 orang, yaitu Ramdhanu, sudah mengakui keterlibatannya dan menyebutkan nama-nama tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Nah, ada pertanyaan publik lagi seperti ini, apakah masih ada para pelaku lain yang belum disebutkan oleh saudara Ramdhanu ini? Seperti itu. Ya, tentunya mungkin nanti kalau misalkan tiba-tiba di pengadilan menyebutkan nama lagi, ya tentunya itu pasti ramai sekali teman-teman. Kenapa? Kok hari-hari ini, di bulan-bulan ini ditutupi lagi? Seperti itu. Jadi kepercayaan publik yang tadinya sudah 100% jadi menurun. Seperti itu kan? Kenapa tidak dibongkar dari dulu? Lalu saya juga menyimak dari keterangan rekanku juga Bang Freddy Sudaryanto, yaitu ucapan-ucapan dari Pak Yosep Hidayah. Dulu pernah mengatakan Pak Yosep ini nanti akan saya borak-balik katanya di pengadilan. Nah, pertanyaan kita semuanya, kenapa harus di pengadilan? Kenapa tidak hari ini saja? Diborak-balik siapakah sih sebenarnya pelakunya dalam kasus ini? Kalau misalkan benar-benar Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan Abi tidak melakukan, akan tetapi ada ucapan Pak Yosep seperti itu teman-teman. Dan itu sudah dibahas oleh rekanku juga Bang Freddy, dan saya pun sudah membahasnya. Dan itu pun voice note-nya mungkin juga ada di Bang Freddy seperti itu ya. Nah, jadi akan diborak-balik nanti di pengadilan seperti itu. Kenapa tidak sekarang saja? Siapa sebutkan pelakunya? Biar pihak kepolisian tidak terlalu dipermainkan dari dulu kan. 2 tahun lebih lamanya para penyidik itu sudah capek memeriksa siang malam bahkan sampai pagi seharian memeriksa para saksi di dalam kasus Subang ini. Kalau misalkan mengetahui ya sudah sebutkan saja siapapun itu pelakunya. Seperti itu. Harapan kita sebagai warga masyarakat yang sudah geram dengan adanya kasus ini yang begitu lama sekali belum juga menemukan mungkin seterang benderang, meskipun sudah ada pelakunya, masih banyak lika-liku dan juga sandiwara kebohongan. Betulkah seperti itu? Teman-teman silahkan berkomentar. Oke teman-teman, dari kelima tersangka hanya Yosep Hidayah dan Ramdhanu saja yang ditahan oleh pihak kepolisian Polda Jabar, sementara Arigi, Mimin, dan juga Abi masih belum ditahan. Hal ini
lantas menimbulkan sejumlah pertanyaan, termasuk dari kuasa hukum ketiga tersangka tersebut, yaitu Pak Rohman Hidayat. Dari dulu ngotot apa barang bukti dan alat bukti atau dua alat bukti yang menetapkan klien kami itu. Luar biasa ya, kasus Subang ini makin ramai makin sini. Oke, khususnya yaitu menurut Pak Rohman Hidayat perihal alasan penetapan ketiganya ditetapkan sebagai tersangka. Menanggapi hal ini, kita melihat keterangan dari Dirkrimum kemarin di salah satu media Tribun ya teman-teman, yaitu Kombes Pol Surawan menjawab bahwa pihaknya telah mengantongi alat bukti. Tuh kan, dari kemarin sudah kita bahas, pihak kepolisian sudah mengantongi alat bukti, sudah cukup, sudah ada bukti. Menurut keterangan Kombes Pol Surawan, waktu kita melihat dalam sebuah wawancara di Tribun, nanti teman-teman bisa simak ya. Jadi pihak kepolisian itu tidak sembarangan menetapkan tersangka, meskipun kita semuanya atau misalkan kuasa hukum ngotot seperti ABC mengatakan tidak ada keterlibatannya. Ya berarti tidak tahu apa yang memberatkan para kliennya, itu hanya penyidik yang tahu teman-teman. Oke, menurut Kombes Pol Surawan, pihaknya tidak hanya memiliki keterangan dari Danu saja sebagai alat pendukung penetapan tersangka terhadap Mimin CS. Surawan mengaku pihaknya menunggu waktu yang tepat untuk menahan Mimin, Arigi, dan juga Abi. Itulah keterangan dari Kombes Pol Surawan. Nanti teman-teman bisa simak kembali di Tribun Jabar ya. Di situ ada wawancara dengan Kombes Pol Surawan, yaitu sangat menarik sekali dan menjelaskan bahwa ya kita tunggu saja nanti menunggu waktu yang tepat supaya kita bisa menahan mereka. Terima kasih teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semangat terus, ikuti terus kasus Subang ini sampai selesai. Bye-bye.